Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه وسنته ila yaumil qiyamati. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Jamasbah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, terutama kenikmatan yang agung, kenikmatan yang besar, yaitu Allah jadikan kita sebagai seorang yang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah beliau, mengamalkan ajaran beliau, dan juga mendakwahi ajaran beliau hingga akhir zaman kelak. Allahumma amin. Hadirin dan hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita yang membahas Kitabul Jami', dan terakhir kita masih di hadis berkaitan dengan adab memakai sandal. Kita katakan sebelumnya di hadis yang telah kita pelajari sebelumnya bahwa salah satu adab dalam memakai sandal yaitu kita tidak boleh memakai salah satunya dan kemudian melepaskan salah satunya. Artinya kita pakai sandal cuma satu saja, satu bagian saja, kanan saja misalnya atau kiri saja. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mau pakai dua-duanya. Kalau enggak ya lepas dua-duanya. Ada beberapa alasan kenapa kemudian ini dilarang. Kita sudah jelaskan 3 alasan sebelumnya, atau 3 pendapat ulama kenapa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Pendapat pertama mengatakan bahwa kita itu dituntut untuk berbuat adil kepada termasuk dalam anggota badan kita. Ketika yang kanan pakai sandal, maka yang kiri juga pakai sandal. Ini alasan pertama, pendapat pertama. Pendapat kedua, kenapa ini dilarang? Mengatakan bahwa kalau kita hanya memakai satu sandal, kemudian membiarkan satu sisinya tidak pakai sandal, atau kaki yang satunya tidak pakai sandal, maka ini bisa membahayakan atau dikhawatirkan yang tidak pakai sandal ini terkena gangguan, tertusuk duri lah atau yang lainnya. Walaupun pendapat yang kedua ini kurang kuat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bahkan memerintahkan kalau pakai dua-duanya atau lepas dua-duanya. Lepas dua-duanya. Artinya ketika melepas kedua-duanya berarti bisa juga terkena
ya, duri dan segala macamnya. Nah, pendapat ketiga kemarin kita sudah singgung, yaitu bahwa ilahnya atau alasannya kenapa ini dilarang, karena ketika kita memakai satu sandal ini menarik perhatian, ya. Sedangkan kita ini diperintahkan untuk menjauhi yang namanya syuhrah, ya. Kita diperintahkan untuk menjauhi yang namanya syuhrah. Apa itu syuhrah? Ya, kemarin kita cuma sampai sini. Kita belum mendetailkan apa itu syuhrah. Apa itu syuhrah? Syuhrah adalah melakukan sesuatu perbuatan yang akan menarik perhatian dan menimbulkan ketenaran, ya. Itu yang dinamakan dengan syuhrah. Apalagi kemudian, ya, ketenarannya, perhatiannya ini dengan sesuatu hal yang nyeleneh, yang aneh. Misal, ya, dia membuat ketenaran, ya, dengan, ya, memakai baju yang tidak pada umumnya, ya. Sehingga kemudian, ya, orang-orang pada memperhatikan dia, ya. Makanya para ulama menjelaskan, ya, syuhrah diantaranya adalah berpakaian yang terlalu indah, ya, dan mahal, sehingga itu dijadikan sarana untuk berlebih-lebihan dan kesombongan, ya. Jadi dia bukan lagi fungsi utamanya untuk menutupi aurat dia, tapi ketika dia pakai pakaian tersebut, ya, disitulah dia, ya, timbul kesombongan. Dia ingin sombong bahwa ini baju yang saya pakai ini, ya, harganya bisa membeli mobil, bisa, ya. Itu, ya, para ulama menjelaskan ini sudah termasuk syuhrah, ya. Makanya Nabi SAW beliau bersabda, kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu ma lam yukhalidhu israfun wala makhilah. Makan dan minumlah kalian dan bersedekahlah kalian dan pakailah baju, pakailah. Silahkan, boleh kata Nabi. Tapi kata Nabi, ma lam yukhalidhu israfun wala makhilah. Namun jangan sampai tercampur dengan sikap berlebih-lebihan dan juga sombong. Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, kul ma syi'ta walbas ma syi'ta, makan sesuka engkau, walbas ma syi'ta, dan juga, ya, pakai pakaian sesuka engkau. Ma akhta'taka, ya, ma akhta'atka ithnatan. Kata beliau, selama engkau tidak terkena dua perkara, sarafun au makhilatun, yaitu berlebih-lebihan, ya, atau makhilatun, yaitu kesombongan, ya. Itu para ulama menjelaskan bahwa syuhrah itu. Yang kedua, ya, bisa juga pakaian yang terlalu usang, ya, sehingga menarik banyak perhatian, ya, karena syariat, ya, itu memerintah kita untuk, ya, yang sedang-sedang, yang wajar saja, enggak juga berlebihan, ya, sehingga kemudian menimbulkan kesombongan, ya, dan juga tidak kemudian berarti, ya, pakaian seperti apa, ya, misalnya orang yang tidak waras, enggak, ya, ini juga bisa disebut sebagai
syuhra. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu illah ketiga atau alasan kenapa dilarang memakai salah satu sandal saja. Yang keempat, pendapat yang keempat, kenapa itu dilarang? Ya, para ulama mengatakan bahwa ilahnya, alasannya adalah perbuatan seperti itu, memakai satu sandal dan kemudian membiarkan yang satunya, ini meniru perbuatan setan. Ya, meniru perbuatan setan. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna syaitana yamshi bin na'lil wahidah." Sesungguhnya syaitan itu berjalan dengan satu sandal. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tahawi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa setan itu memakai satu sandal, berjalan hanya menggunakan satu sandal. Sebagaimana kita beriman bahwa setan itu juga apa? Ya, makan dan minumnya menggunakan tangan kiri, maka kita juga beriman bahwa apa yang dikabarkan oleh Nabi bahwa setan itu memakai, ya, berjalannya hanya menggunakan satu sandal. Ya. Karena ini perbuatan syaitan, maka kita harus menyelisihinya. Ya, maka kita harus menyelisihinya. Ya, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara zahir, ya, secara zahir teks hadis, redaksi hadisnya ini, ya, larangan. Ya, kita dilarang, ya, untuk memakai satu sandal. Akan tetapi banyak ulama yang menjelaskan bahwa hukumnya itu tidak sampai ke derajat haram, tetapi hanya ke derajat makruh saja. Ya, sebagaimana Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, beliau, ya, menganggap bahwa ini perkara yang makruh. Ya. Namun jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, kita berusaha untuk semaksimal kita, sebisa kita, semampu kita untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya kita berusaha untuk mempraktekannya, ya, memakai dua sandal, ya, atau kalau enggak, ya, kita benar-benar melepas dua-duanya, tidak hanya, ya, salah satunya saja. Ya. Bahkan Syekh Albani hafizahullah rahimahullah taala, ketika beliau pernah ditanya bagaimana ketika seseorang itu keluar masjid, ya, dan sandalnya itu terpisah, misalnya yang kanan di bagian kanan, yang kiri di bagian kiri agak jauh, bagaimana hukum, ya, pakai sandal satunya kemudian untuk mencari sandal yang satunya lagi, misalnya harus 10 langkah. Maka beliau mengatakan, ya, yang lebih baik adalah apa? Ya, pakai dua-duanya atau lepas. Artinya, ya, ketika kita ambil dulu bisa, kemudian kita langsung pakai dua-duanya, ya. Jadi tidak kemudian dipakai salah satunya, kemudian kita berjalan dengan satu sandal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik, itu berkaitan dengan, ya, ada memakai sandal.
Insyaallah pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Sebentar lagi azan dan ada beberapa yang perlu kita atau ada beberapa yang sebenarnya masih perlu kita bahas ya berkaitan dengan hadis ini, namun insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.